pagi anak-anak. Pagi, Bu. Mana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Baik, Bu. Bagaimana, Ibu? Puji Tuhan sehat juga. Syukurlah kita baik-baik saja ya. Kiranya kita selalu sehat-sehat semuanya. Baiklah. Amin. Oh ya, baiklah di sini Ibu akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya ya, mengenai manajemen proyek. Jadi di sini kita akan bahas tentang 3 cakupan yang terdapat pada manajemen proyek. Sebelum itu, Ibu akan share screen dulu materi kita. Baik, Bu. Oke. Bisa dilihat anak-anak? Bisa, Bu. Iya, bisa, Bu. Baiklah, ini kita akan mulai. Simulasi dari manajemen proyek, di mana dalam manajemen proyek itu terdapat 3 batasan cakupan, yang di mana itu ada time atau waktu, kedua itu cost atau biaya, dan ketiga itu quality atau mutu. Dan ketiga ini saling terkait dalam melaksanakan atau merancang sebuah proyek. Nah, kemudian kita akan membahas satu persatu, di mana yang pertama itu adalah mengenai time atau waktu. Di dalam time atau waktu ini, perancangan sebuah proyek itu harus menjadwalkan atau merencanakan sebuah penjadwalan, di mana pada saat rancangan itu kita harus mengetahui dulu terlebih dahulu kapan proyek itu akan dimulai dan berakhirnya kapan. Sehingga dengan terjadwalnya prosedur perancangan itu, kita bisa dengan mudah dalam membuat proyek gitu, dia jadi terstruktur gitu kira-kira. Dan selanjutnya kita akan memulai yang keduanya, yaitu mengenai biaya atau cost. Biaya ini adalah sangat yang berpengaruh bagi suatu kualitas dalam sebuah proyek. Biaya ini sangat berpengaruh dikarenakan tanpa biaya ini proyek tidak dapat berjalan dengan baik karena dia tidak akan bisa membayar atau kayak mana dibilangnya, dia itu tidak bisa membayar segala peralatan atau bahan yang dibutuhkan jika tidak ada biaya. Maka biaya ini sangat penting bagi perencanaan sebuah proyek. Dan yang ketiga itu di sini adalah kualitas. Di dalam kualitas ini adanya terdapat spesifikasi. Spesifikasi ini terdapat pada kualitas. Di mana spesifikasi yang dimaksud itu adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembuatan proyek tersebut untuk menghasilkan mutu yang baik. Apa saja bahan-bahan yang digunakan dalam perancangannya. Misalnya begitu, kira-kira ya, Nak. Kemudian, di sini, di dalam kualitasnya, itu proyek itu harus memiliki ciri khas keunikan. Maksudnya di sini itu, di dalam sebuah proyek itu, kita harus memiliki suatu keunggulan dalam tujuannya atau manfaat dari sebuah proyek itu. Kita harus memiliki keunggulannya dari proyek-proyek yang lain. Sehingga para pelanggan ataupun para user mampu berminat untuk merancang sebuah proyek tersebut. Karena proyek tersebut menarik bagi mereka dan menguntungkan bagi mereka, serta keunggulannya itu yang membuat peminat itu ingin atau mau atau mau merancang sebuah proyek itu dan memilikinya, gitu-gitu kira-kira. Nah, kemudian setelah itu kita akan juga harus mengetahui mengenai keseimbangan antara waktu dengan biaya dalam manajemen proyek. Di mana pada waktu ini dan biaya ini harus saling berkesinambungan dan harus saling seimbang. Jika waktunya itu sesuai dengan tepat waktu, mulainya kapan dan deadline-nya kapan, sesuai dengan perencanaan dan kesepakatan yang dibuat, dan begitu juga dengan biayanya yang disepakati itu sesuai, maka keseimbangan antara waktu dengan biaya itu seimbang. Sehingga hasil proyeknya nanti bisa bagus dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setelah itu, kita juga bisa melihat di sini gambarannya langsung, di mana ini adalah gambaran, misalnya gambaran dari perancangan proyek. Ini ada gambarannya, ini bisa kita lihat di sini. Ini adalah suatu perancangan proyeknya, di mana ada time, cost, dan quality.
di sini time-nya itu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan begitu juga dengan cost. Sehingga dengan perancangan proyeknya itu sesuai dengan time dan cost itu biayanya, maka akan menghasilkan suatu mutu yang bagus dalam sebuah proyek dan inilah yang dihasilkannya. Misalnya, inilah yang dihasilkannya, sebuah perancangan proyeknya. Kemudian yang paling intinya itu yang kita bahas tadi itu mengenai ketiga dalam batasan manajemen proyek itu, ini saling mencakup, di mana waktu itu time ini saling mencakup kepada biaya sehingga menghasilkan mutu dalam proyek itu. Itu adalah kaitan pada ketiga batasan manajemen proyek. Kemudian pada ketiga manajemen proyek ini juga harus kita perhatikan mengenai on time dan on budgetnya. Maksudnya di sini itu ketepatan waktunya sesuai dengan yang disepakati seperti yang Ibu bilang tadi, begitu juga dengan budget yang telah ditentukan. Sehingga akan menghasilkan kualitas yang baik pada proyek yang akan kita rancang. Baiklah, kira-kira sampai di situ materi kita. Di sini saya beri kesempatan kepada anak-anak sekalian jika ada yang kurang mengerti atau kurang paham mengenai materi yang kita pelajari saat ini, saya persilakan. Baik, Bu, saya ingin bertanya mengenai proyek itu unik, Bu. Itu maksudnya apa ya, Bu? Baik, kepada Saudara Vio, kepada anak Vio, ini saya akan menjelaskan mengenai tentang produk ini unik. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebuah proyek itu atau perancangan proyek itu harus memiliki sebuah keunggulan dalam manfaat ataupun tujuannya. Sehingga peminat ataupun pelanggan itu saling memiliki keinginan untuk memiliki atau merancang proyek tersebut. Intinya proyek itu harus memiliki daya tarik bagi pelanggan. Sehingga keunggulannya itu bisa dilihat oleh semua orang dan manfaatnya jangan lupa, manfaatnya itu sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari ataupun di bagian perusahaan dan jangka waktunya itu bisa digunakan dengan jangka waktu lama atau berkelanjutan begitu kira-kira. Ada lagi? Ya. Ya, jadi Suatu kendala? ya, suatu kendala. Baik, Ibu akan coba menjawab pertanyaan dari saudara atau anak Yuli. Di sini Ibu akan menjawab dari ketiga batasan yang tadi yang kamu maksud, khususnya pada time. Di sini bagaimana sikap yang akan dilakukan oleh stakeholder jika terjadi kendala pada time atau dia itu bisa kita bilang lah dia itu melebihi batas deadline-nya dalam pengerjaan proyeknya. Nah, di sini sebenarnya jika terjadi sebuah kendala begitu, itu sebenarnya bukan pada stakeholder. Stakeholder kan memiliki atau mencakup pelanggan, manajer project, tim project, dan ada beberapa lagi. Nah, di dalam bagian dari stakeholder itu, yang bertanggung jawab dalam merancang ataupun penjadwalan dalam proyek itu adalah manajer proyek.
Jadi manajer proyeklah yang bertanggung jawab dalam terkendalanya waktu tersebut, karena dia yang mengatur waktu dan merancangnya. Jadi jika terjadi kendala tersebut, maka manajer proyeklah yang akan berusaha untuk mencari solusinya, misalnya dalam menanggulangi biaya yang akan ke situ, ataupun dia akan mencari solusi dengan menambah karyawan agar proyek tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Begitu kira-kira. Begitu Oke, kira-kira. baik, Bu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih buat pertanyaannya. Sama-sama, Bu. Ya, di sini dari materi yang Ibu paparkan tadi, Ibu ingin salah satu dari kalian ataupun kalian berdua bisa menyimpulkan materi yang Ibu sampaikan tadi. Kira-kira bisa? Saya persilakan ya. Ya, Bu. Iya, Nak. Iya, terima kasih buat Yuli. Baiklah, kesimpulan dari yang kamu bilang tadi itu udah tepat. Akan tetapi, kita akan mensempurnakan kesimpulannya dengan melihat video kali ini. Gimana kesimpulannya itu dari materi yang Ibu paparkan tadi, di sini bisa kita lihat, manajemen proyek adalah suatu cara mengelola, mengarahkan, dan mengkoordinasikan sumber daya manusia ataupun material yang di saat mulainya sebuah proyek hingga akhir untuk mencapai suatu tujuan yang dibatasi oleh ketiga tadi itu yang kita bilang itu 3 cakupan, yaitu biaya, waktu, dan kualitas dalam mencapai kepuasan dari stakeholder. Itulah kira-kira kesimpulan dari materi kita saat ini. Kiranya materi kita hari ini bisa menambah pengetahuan kita mengenai tentang manajemen proyek. Dan jika ada bagi saudara yang atau anak-anak saya yang kurang mengerti, bisa kita diskusikan melalui via online. Saya mengucapkan terima kasih untuk hari ini dan atas waktunya.